Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masriah, nomor NIM 11940404125, kelas PMI 6C. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS riset aksi. Soal yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan yang pertama riset aksi. Nah, riset aksi ini menurut Corey tahun 1953 adalah proses di mana kelompok sosial itu berusaha melakukan studi masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. Nah, selanjutnya menurut Wirman dan Abma pada tahun 2019, menurutnya riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung ataupun melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah atau memecahkan masalah. Terakhir, saya kutip dari YouTube-nya Bapak Ronas bahwa riset aksi itu adalah suatu proses penelitian yang pada saat kita menghimpun data, kemudian kita mengolah data, itu kita sambil melakukan proses yang namanya disebut pemberdayaan. Nah, jadi kita mendorong perubahan sosial di masyarakat. Nah, untuk mendorong perubahan sosial di masyarakat tersebut, itu ada teknik yang digunakan oleh kita selaku fasilitator di masyarakat saat melakukan riset aksi. Lalu ada di bagian B, yaitu pengertian fasilitator. Fasilitator ini adalah agen pembangunan yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, membina, mengarahkan masyarakat agar mandiri dan mampu mengorganisir diri dalam kelembagaan masyarakat yang kuat. Nah, lanjut bagian C, yaitu pengertian partisipan atau partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses pengembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, itu saya ambil dari buku Pemberdayaan Masyarakat tahun 2010 karya Sawa Suryana. Nah, bagian D yaitu tentang pilar pemberdayaan. Yang pertama ada people center, yaitu berpusat terhadap masyarakat atau demokratis. Yang kedua ada partisipatoris atau semua masyarakat eh, semua masyarakat, stakeholder dan orgamas itu terlibat. Yang ketiga itu ada empowering atau adanya hak dan kewajiban, dan yang keempat ada sustainable atau berkelanjutan. Pertanyaan yang kedua yaitu kenapa relasi belajar riset aksi itu harus subjek subjek gitu ya. Karena sebagai seorang pendamping atau fasilitator, maka tatkala kita datang ke masyarakat, sejatinya kitalah yang belajar gitu bersama masyarakat, bukan malah menggurui masyarakat. Karena ketika kita datang ke masyarakat, artinya kita yang belajar dari masyarakat. Nah, seperti yang tertuang dalam prinsip KKN Sisdamas, bahwa yang pertama kita itu belajar bersama masyarakat. Yang kedua, tidak membawa program namun menggali program. Yang ketiga itu sopan santun dan tidak menggurui. Yang keempat itu mengajak masyarakat berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi dalam riset aksi ini masyarakat itu bertindak sebagai subjek. Masyarakatlah yang berhak menjalani dan menentukan program pemberdayaan serta memecahkan masalah yang ada di daerah tersebut. Nah, kita sebagai fasilitator itu hanya mendampingi, membina dan mengarahkan masyarakat agar mandiri dan mampu mengorganisir diri dalam kelembagaan masyarakat yang kuat. Nah, dalam pelaksanaan KKN Sisdamas ini mahasiswa seyogianya itu terlibat sebagai relawan dan bukan sebagai pelaku utama pada pelaksanaan program serta berusaha mendokumentasikan perilaku masyarakat pada proses dan hasil pelaksanaan program yang sedang atau sudah berlangsung. Nah, jadi pada riset aksi ini peneliti harus memperlakukan subjek yang diteliti atau masyarakat sebagai subjek yang aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Nah, subjek atau masyarakat yang diteliti ini menjadi partisipan dalam proses penelitian yang dilakukan bersama oleh peneliti. Nah, lalu lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan 3 teknik dari 8 teknik fasilitasi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu teknik pembuatan peta atau mapping. Nah, teknik ini biasanya digunakan dengan meminta warga atau masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka. Nah, kegiatan mapping ini berguna tidak hanya untuk memperoleh pandangan cepat tentang apa yang terdapat di desa tersebut. Nah, itu di desa tersebut, eh, dan persepsi penduduk-penduduk desa, tetapi juga meneliti pola ruang penggunaan lahan dan produksi pertanian. Lalu yang kedua ada alur sejarah. Nah, alur sejarah ini merupakan suatu teknik yang dirancang untuk menyadarkan masyarakat melalui pengungkapan kembali sejarah masyarakat di lokasi tertentu dengan cara memaparkan kembali kejadian-kejadian penting di masa lampau. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau ini tersebut dapat dijadikan pembelajaran sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program yang akan datang. Nah, yang ketiga itu ada kalender musim. Kalender musim ini adalah suatu teknik untuk menyadarkan masyarakat melalui pemahaman informasi tentang keadaan dan permasalahan yang berulang dalam suatu kurun waktu. Nah, teknik-teknik ini berguna menyadarkan masyarakat tentang pola kehidupan, pola pemanfaatan waktu kegiatan-kegiatan, masalah-masalah dan hal yang lainnya. Nah, dan hal yang lainnya kurun waktu eh, dalam kurun waktu tertentu secara fokus di kegiatan masyarakat. Lalu pertanyaan nomor keempat yang terakhir yaitu kenapa dalam riset aksi itu harus menggunakan siklus. Nah, jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi Sisdamas. Nah, kenapa riset aksi ini harus menggunakan siklus? Karena dalam melaksanakan riset, aksi itu harus terarah dan sistematis, dan tanpa siklus itu nantinya dalam pelaksananya ketika kita datang nih ke masyarakat, nanti kita bingung gitu mau ngelakuin apa lagi, dan itu cukup kurang efektif ya. Nah, siklus riset aksi ini dalam Sisdamas itu ada 8. Yang pertama ada sosialisasi awal dan rempuk warga atau soswal dan RW. Nah, proses awal dalam riset aksi Sisdamas kita menjelaskan tujuan dari siklus dari KKN Sisdamas kepada masyarakat. Nah, ketika kita sudah menjelaskan kepada masyarakat, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik itu masyarakat itu menerima atau menolak KKN ini sebagai alternatif pemecahan masalah mereka. Nah, sedangkan RW itu sendiri atau rempuk warga merupakan proses awal dan pembangunan partisipatif karena masyarakatlah pemeran utama, sedangkan kita itu hanya yang mendampinginya. Yang kedua itu ada refleksi sosial atau REPSO. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial yang terjadi di daerah masyarakat tersebut, dalam pelaksanaan Repso ini ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu olah rasa dan olah pikir. Yang ketiga ada pemetaan sosial atau social mapping. Nah, proses penjabaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat tersebut. Nah, pemetaan sosial juga disebut sebagai social profiling atau pembuatan profil suatu masyarakat. Yang keempat itu ada pengorganisasian masyarakat atau orgamas. Nah, siklus ini merupakan jawaban dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi masyarakat. Warga mampu menerapkan nilai luhur yang dimotori oleh pemimpin yang mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Yang kelima itu ada perencanaan partisipatif untuk atau CANCIP. Nah, Dorantip ini atau dokumen perencanaan partisipatif merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan sosial baik jangka pendek maupun jangka menengah ataupun jangka panjang. Yang keenam itu ada sinergi program yaitu SIPRO atau yang dikenal dengan SIPRO. Nah, SIPRO ini yang pertama itu yang dilakukan yaitu pertama menetapkan kegiatan, yang kedua fasilitasi penyusunan program oleh Pokja, dan yang ketiga itu sinergi dengan musrembang, yang keempat itu menggalang keswadayaan warga, yang kelima itu memfasilitasi kerjasama dengan swasta atau pemerintah,
menyusun rencana kerja atau mensinergikan program kerja bersama-sama dengan masyarakat. Nah, yang ketujuh itu pelaksanaan program atau PEPRO, yaitu melaksanakan program hasil prioritas perencanaan partisipatif. Selanjutnya membentuk kelompok kerja atau peneliti yang prinsip dari oleh untuk dan oleh dari dan untuk masyarakat. Lalu lalu mobilisasi peran masyarakat dalam melaksanakan program. Dalam pelaksanaan program Sisdamas, masyarakat itu ditempatkan sebagai subjek atau pusat dari program KKN Sisdamas. Masyarakat itu digali untuk mengenai potensi-potensi yang dimiliki. Nah, program ini menekankan pada partisipasi masyarakat untuk aktif menyelesaikan permasalahan pada lingkungannya. Nah, pada pelaksanaan program KKN Sisdamas, ini posisinya mahasiswa itu sejajar dengan masyarakat. Nah, mahasiswa adalah mitra masyarakat dan mahasiswa adalah fasilitator dari kehendak masyarakat yang ingin berubah. Dalam hal ini, mahasiswa itu berfungsi sebagai penggerak masyarakat, sedangkan pelaksana programnya itu adalah masyarakat atau komunitas itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.